Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya di kesempatan yang bahagia ini. Sebelum kita membahas pembahasan video kali ini, mari kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam pandangan Islam, rezeki tidak hanya bersifat material seperti uang, rumah, dan kendaraan. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dalam bentuk kesehatan, keluarga yang harmonis, hingga memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Sebelum berlanjut, jangan lupa bantu channel ini supaya berkembang agar setiap harinya channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan sukar untuk memberikan komentar walaupun hanya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 pintu rezeki yang bisa diraih umat muslim dan juga bisa bersyukur hingga sampai bersedekah. Meski manusia telah berusaha dan bekerja, tetapi segala sesuatu termasuk rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 40 yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu ataupun kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Dalam ayat lainnya juga telah diterangkan bahwa dan Dia telah memberikan kepadamu atau keperluan dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu mengingatkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Hadis Ibrahim ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin untuk mencukupi kebutuhan hambanya melalui berbagai pintu rezeki. Lantas, apa saja pintu rezeki yang dapat diraih umat muslim? Berikut ini berbagai pintu rezeki yang dapat diraih umat muslim agar memperoleh rezeki yang halal dan berkah. Yang pertama, beristighfar. Sering membaca istighfar dan bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan dapat mendatangkan sebuah rezeki. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun. Allah akan mengirimkan hujan dengan lebat, membayangkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakanmu untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Quran Hadis Nuh ayat 10-12. Yang kedua, silaturahmi. Pintu rezeki akan terbuka jika umat muslim gemar menjalin silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi memiliki dua keutamaan, yakni meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Sebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahmi pada saudara-saudara kita sebagai umat muslim. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Yang ketiga, bertawakal. Umat muslim dianjurkan untuk selalu tawakal atau berserah diri atas segala keputusan Allah, sebab Allah sudah pasti memberikan yang terbaik untuk umatnya, termasuk soal rezeki. Dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Dia diberikan kepada burung. Ia keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut yang lapar atau yang kosong, dan pulang petang dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, selalu bersyukur. Dengan senantiasa mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga akan mendatangkan rezeki bagi umatnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran berikut ini. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, hati kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Hadis Ibrahim ayat 7. Yang kelima, bersedekah. Barang siapa ikhlas bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya dengan rezeki berlipat-lipat ganda.
Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan daripadanya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Hadis Al-Baqarah ayat 245. Yang keenam, menikah. Setiap laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk beribadah kepada Allah dengan cara menikah, maka saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan rezekinya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Hadis An-Nur ayat 32. Yang ketujuh, memiliki anak. Tak hanya karena menikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membukakan pintu rezeki ketika hambanya dikaruniai anak, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Quran Hadis Al-Isra ayat 31. Yang kedelapan, pintu rezeki yang datangnya tak terduga. Ketika merasa kesulitan saat mencari rezeki, situlah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rezeki dari sesuatu yang tak terduga, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah menggandakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Hadis At-Talaq ayat 3. Yang kesembilan, pintu rezeki yang telah dijamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kebutuhan setiap umatnya agar selalu tercukupi, tak perlu khawatir. Yang terpenting, manusia tetap berikhtiar sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di antara bumi, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Hadis Hud ayat 6. Yang ke-10, rezeki karena bekerja dan berusaha. Sudah pasti bahwa pintu rezeki bisa diperoleh dari bekerja dan berusaha. Bahkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dan tercantum jika usaha merupakan sumber rezeki. Tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Hadis An-Najm ayat 39. Sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pembahasan tentang 10 pintu rezeki yang bisa diraih oleh umat muslim serta bisa berserkah di antaranya. Semoga pembahasan video kali ini bermanfaat bagi kalian semua, dan share sebaik-baiknya jika video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.